Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Acara penerapan budaya positif dan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi segera dimulai. Pertama pembukaan, marilah sebelum acara kita mulai, kita buka bersama dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kita tinggalkan acara berikutnya adalah doa. Marilah ibu-ibu kita berdoa agar acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa'il hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tinggalkan acara keempat, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Darsini, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Liana, PP, CGP untuk Putri Purnayanti. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak
dari SDN Karanganyar 2. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ibu-ibu, di sini saya sebagai kepala sekolah dari SDN Karanganyar 2 pada kesempatan ini untuk memberikan sambutan mengenai penerapan budaya positif dan diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah. Memang kami selaku kepala sekolah sangat mendukung kesempatan Mbak Putri Purnayanti untuk mengikuti CGP. Saya dukung, saya beri semangat, saya sangat setuju sekali untuk mengikuti CGP ini. Karena dulunya itu ada Pak Agus, setelah Pak Agus melaksanakan, sudah selesai, belum selesai malahan, sudah diangkat kepala sekolah, jadi sudah pergi dari SDN Karanganyar 2. Terus dilanjutkan ini Putri Purnayanti. Mudah-mudahan berikutnya nanti ada Bapak Ibu yang ikut tes di CGP angkatan berikutnya. Kalau angkatan ke-11 itu sudah masa berlaku, mungkin angkatan ke-12 Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada yang ikut. Saya pun sangat mendukung Bapak Ibu untuk mengikuti CGP. Karena apa? Calon guru penggerak itu banyak gunanya. Di antaranya bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas. Dan kepala sekolah sekarang pun tidak akan diterima kalau tidak menjadi CGP. Ini ya Bu. Syarat utama. Ya, syarat utama itu tentu Bapak Ibu juga siap untuk mengikuti tes ini. Mudah-mudahan dapat mengikuti sampai selesai. Dan untuk Putri Purnayanti mudah-mudahan juga dapat mengikuti sampai selesai, sampai lolos, sampai panen raya. Iya, sampai bisa mengikuti panen raya di Kabupaten Ngawi. Kalau saya lihat adik saya yang namanya Sunarti itu juga sudah melaksanakan CGP. Alhamdulillah ini juga diterima menjadi kepala sekolah di SDN Pengkol 2. Mengganti bertanya saya di sana itu PLT 2 tahun lebih 3 bulan, diganti Pak Sarjono, terus Pak Sarjono dipindah di Manteana. Sekarang karena ada CGP, mengangkat CGP yang namanya Sunarti itu, adik saya ditempatkan di SDN Pengkol 2. Kalau di sini Pak Sugiono itu dulu mau diangkat di SDN Pandian 6, ternyata tidak bisa. Mungkin nanti berikutnya Bu Lili dari SDN Gembol 3 karena Bu Lili itu sudah CGP sudah selesai. Ya. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat. Masih semangat? Semangat. Coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi begitu. Ya, tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan ini nanti dapat berjalan dengan lancar sampai tuntas, sampai selesai dan bisa mengikuti CGP sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Bapak Ibu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberi semangat kepada kita untuk menjadi calon guru penggerak, utamanya bagi yang muda-muda. Kita lanjutkan sambutan berikutnya, sambutan dari pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 10 ini kepada Ibu, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Darsini selaku Kepala Sekolah SDN Karanganyar II. Yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SDN Karanganyar II. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lab komputer ini untuk mengikuti kegiatan dari proses pembelajaran Putri Purnayanti, yaitu penerapan budaya positif dan diskusi visi prakarsa perubahan sekolah dengan sehat walafiat serta bahagia. Amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali panjenengan telah menyiapkan segala sesuatunya untuk mendukung dari kegiatannya Putri. Itu sangat luar biasa sekali. Karena kenapa Bapak Ibu? Kadang kita mengumpulkan teman-teman itu kadang susah karena punya kesibukan masing-masing dan mungkin ada juga yang tidak berminat. Kemudian Bapak Ibu, saya juga mohon maaf karena kegiatan ini menjadikan kegiatan panjenengan semua dalam mengajar itu terganggu. Saya berpesan supaya anak-anak tetap diberikan tugas agar kondisinya bisa kondusif. Saya juga minta maaf Bapak Ibu, kedatangan saya ke sini sebenarnya tidak ingin menggurui atau bagaimanapun itu boten, merasa paling boten. Saya masih muda, saya masih proses belajar juga. Maka dari itu apabila nanti ada kekurangan, saya mohon untuk tetap dibimbing. Bapak Ibu, untuk pagi kegiatan ini yang pertama nanti adalah sosialisasi dari Putri terkait budaya positif. Budaya positif itu seperti apa? Pembelajaran apa sih yang sudah didapatkan Putri selama kurang lebih 2 bulan ya Bu ya? Ini nanti apa? Insya Allah akan disampaikan kepada panjenengan semua. Kemudian ada diskusi visi dan prakarsa perubahan. Kedatangan saya ke sini tidak bermaksud untuk merubah visi dari SDN Karanganyar II itu bukan, ya. Tapi nanti kita belajar untuk berefleksi. Kita melihat apakah visi kita dalam menjadi pendidik itu sudah sesuai dengan mimpi-mimpi murid SDN Karanganyar II ke depannya apakah belum. Apabila nanti sudah, berarti visi-misinya juga tetap, okay? Karena dalam membuat visi sekolah itu tidak mudah, perlu dikumpulkan semua warga sekolah, stakeholder yang ada, komite atau wali murid juga. Itu tidak mudah Bapak Ibu merubahnya. Di sini Putri Purnayanti sedang proses Putri Purnayanti sedang berproses Bapak Ibu, sedang berproses belajar membuat visi sebagai pendidik atau calon guru penggerak. Dan di proses belajar ini, meskipun masih tahap belajar, tapi ini nanti bisa menjadi tumpuan kita dalam merefleksikan visi yang ada di sekolah ini. Jadi nanti ada sesi yang namanya sesi diskusi. Jadi kami memohon dengan sangat agar proses diskusi ini nanti bisa berjalan dengan lebih baik.
ini nanti porsinya bisa dibuat melingkar atau bagaimana, nggih? Namanya juga diskusi, masa menghadap satu arah ke depan semua. Nanti untuk proses diskusi saya serahkan kepada Bu Tri. Demikian dari saya, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tingkatkan acara berikutnya, materi dan diskusi dari calon guru penggerak kepada Ibu Tri Purnayanti SPG. Disilakan. Terima kasih Bu Siti. Ini sebenarnya yang saya tunggu-tunggu sambil berdek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Dua salawat serta salam kami tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhirat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Darsini, Kepala Sekolah SDN Karanganyar 2, dan yang saya hormati Ibu PP, Ibu Liana, dan teman-teman dari SDN Karanganyar 2. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah mendukung kegiatan saya yang mungkin baru 2 bulan, tapi rasanya banyak sekali manfaat. Mungkin kalau untuk yang belum melihat saya sepertinya takut atau ragu, medeni, awang-awangan. Sebenarnya tidak. Kalau bisa saya tuh malah mau ngajak dari sini seandainya usianya masih 35 saya daftarkan. Seandainya budar sini usianya masih 35 saya daftarkan pertama. Pokoknya motivasi saya biar itu budar sini. Ya, saya kerjakan mau saya. Pokoknya ikut. Ya, kerjakan tugas-tugasnya. Dari sini ini motivasi salah satu motivasi saya yang selalu menyemangati, yang membuat semangat saya meskipun sudah mungkin lebih tua dari kami, tapi selalu semangat, ceria, nggak ada sedihnya. Itu alhamdulillah kami kedatangan Buddha sini itu sangat bersyukur. Yang sebelumnya saya nggak ada semangat, mungkin di teman lainnya juga seperti itu Bu, sedih-sedih, maksudnya nggak ada ceria, tapi kedatangan Buddha sini selalu senyum. Pertama itu selalu senyum. Insya Allah mudah-mudahan kami juga bisa menjadi seperti Buddha sini yang selalu ceria kepada siapapun. Itu kan baik ya Bu ya, selalu kita tanamkan. Yang kedua itu teman. Saya selalu pengen mengajak semua teman kalau bisa itu semua menjadi CGP. Karena di situ tuh banyak sekali ya Bu ya, banyak hal baru yang kita tidak ketahui. Terus ternyata yang saya lakukan tuh seperti ini, bukan nggak benar, belum pas ya, belum pas saya sebagai seorang guru. Apalagi saya dulunya, Pak Rohmat itu tahu, dulunya saya tuh ternyata itu belum pas sama sekali. Benar-benar belum pas apa yang saya lakukan. Sekarang saya sudah tahu, insya Allah saya akan memperbaiki dan merubah menjadi seorang guru yang benar-benar dinantikan oleh murid, guru yang
saya ini dinantikan, ditunggu kehadirannya oleh murid, itu yang paling utama. Soalnya nanti angkatan 12 Mbak Juwita, Bu Titi, Pak Rahmat wajib. Wajib. Kalau seandainya di sekolahan punya bisa program proses seperti JGP itu bagus ya Bu ya. Itu kita mengikuti kegiatan itu pelan-pelan tapi pasti bisa merubah kita, merubah mindset kita sebagai seorang guru yang dulu dengan yang sekarang beda. Nanti kita bisa menilai diri kita sendiri, kita tuh sebagai guru apa, yang bagaimana. Insya Allah harapan saya seperti itu. Ini salah satu bagian dari hasil saya dalam belajar selama menjadi CGP. Untuk hari ini saya akan menyampaikan penerapan budaya positif dan kemudian ada diskusi ya tentang visi dan prakasa perubahan di sekolah kita ini. Visi sekolah kita apa, Bu? Oh masih. Iya betul. Selamat datang di sekolah kita tercinta. Sekolah kita itu sebagai apa ya namanya, rumah kedua kita. Jadi harus dicintai gitu, harus disayangi, tapi nggak bisa dilos-los. Sebelum kita melanjutkan, kita ketahui dulu tentang visi dan misi. Kalau visi sekolah itu adalah gambaran atau cita-cita keadaan ideal yang ingin dicapai oleh sekolah di masa depan. Visi ini bersifat jangka panjang dan memberikan arah bagi seluruh kegiatan sekolah. Visi yang baik biasanya singkat, jelas, mudah diingat, dan mencerminkan nilai-nilai luhur sekolah. Jadi biasanya itu ada singkatan-singkatan. Ada sekolah ceria, ada sekolah mantap, sekolah jos, tapi di balik kata huruf-huruf itu ada kelanjutan. Misalkan jos, jujur, seperti itu. Kalau misi sendiri, misi sekolah adalah langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi sekolah. Visi ini bersifat jangka pendek dan operasional, serta harus dapat diukur dan dievaluasi. Misi yang baik biasanya terdiri dari beberapa butir pernyataan yang saling terkait dan mendukung pencapaian dari visi sekolah. Ini untuk mengantar kita mengenal visi dan misi. Paling tidak kita tahu visi kita, visi sekolah kita. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan yang dari CGP. Nah, konsep inti budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar, yaitu motivasi dari perilaku manusia. Yang kedua, disiplin positif. Jadi posisi kontrol kita. Sebenarnya disiplin positif ini sudah kita lakukan tapi kita tidak tahu ya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai kebutuhan dasar. Sekarang untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita mengajar di kelas itu tidak di semua diratakan, tapi berdiferensiasi. Untuk kelas 1 mungkin mulai sekarang sudah kurikulum merdeka ya Pak ya, mungkin sudah seperti itu. Ada disiplin positif, posisi kontrol. Makna disiplin, kalau makna kita disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita harus patuh. Kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan.
Kalau kita disiplin pasti nggak nyaman, ya. Kamu sekolah harus pakai sepatu hitam. Menurut kita harus disiplin. Tapi aku pengen pakai sepatu putih, Ma. Pengen sepatu merah, Ma. Ya, berarti disiplin kalau menurut kita itu kan tidak nyaman, ya. Tujuan pendidik itu sebagai menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang mencerminkan kebaikan dan keluhuran budi manusia. Nilai-nilai ini itu merupakan landasan moral yang memandu perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai kebajikannya yang seperti apa? Ada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kasih sayang, kedermawaan, kesabaran. Itu yang namanya nilai kebajikan. Kita seorang guru harus mempunyai nilai kebajikan. Karena kelima, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan yang wajib, yang dasar di sini untuk bertahan hidup. Kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu wajib. Ya, benar tidak? Ada yang nggak pengen makan? Pasti semua pengen makan. Monggo kali disambi. Nah, boleh. Monggo dibuka mawon. Pak Rahmat sudah habis nambah kok. Boleh nambah. Nah, yang kedua ini kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh rasa diterima di dalam masyarakat, di lingkungan kita, di komunitas kita, di sekolah, ya. Kita butuh dipedulikan. Selain dipedulikan oleh suami atau istri, keluarga, teman, itu kita butuh kerjasama. Ini contohnya kerjasama. Alhamdulillah kita bisa bekerja sama, saling mendukung. Oke. Yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan dianggap memimpin, berprestasi. Yang keempat kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru. Yang terakhir kesenangan. Kesenangan itu sepertinya harus ya. Katanya kalau sekarang healing harus kita misalkan bermain, humor, ngopi, nongkrong bareng, mabar. Alhamdulillah di sini semua, kalau tidak salah ini semua 5 kebutuhan kita punya. Ya, alhamdulillah teman-teman di sini Buliana itu sangat kompak, sangat nyaman, sangat enak. Jadi saling menghargai, guyon, kalau guyon terus gak karu-karuan ini. Buat sepuh-sepuh tapi jadi sing tua ikut muda, yang muda ikut tua. Yang muda ini bahaya, jadi tua ini kalau rugi. Yang tua itu merasa muda. Tapi makanya yang tua itu sebenarnya pengen ikut CGP, Mbak. Tapi kalian masih merasa muda. Seperti saya contohnya, sebenarnya sudah tua, tapi pengen menambah ilmu. Habis ini ada kegiatan apa lagi, Mbak? Ada, saya tak ikut. Kita berjalan di depan. Ya, semua kegiatan itu sebenarnya awalnya menakutkan, gitu. Awalnya menakutkan, tapi ternyata enggak, ternyata itu menambah ilmu kita. Benar. Saya kamu betul, kalian lo. Motivasi perilaku manusia. Ya, kita motivasi perilaku kita dan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu itu hanya untuk imbalan. 3, menghargai nilai-nilai kebajikan di dirinya sendiri.
Nah ini ada hukuman. Itu cirinya, intinya itu tiba-tiba, tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, hanya dari guru, berupa hukuman fisik, psikis. Terus yang kedua, konsekuensi atau terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, proses restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang terbaik menurut saya. Nah, ini perlu introspeksi diri ini saya. 5 posisi kontrol guru. Kalau jenengan, menurut jenengan selama ini sebagai apa? Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Kalau saya terus terang itu sebagai penghukum. Terus terang penghukum. Nah, enak bolone ini Mbak. Kalau saya dulu Pak Rahmat itu saksinya. Pak Rahmat dulu saya di tingkat SMK Mbak, SMP SMK, jadinya setiap hari itu selalu ada hukuman yang menurut kami itu dulu itu menurut kami mendisiplinkan. Ternyata Bu Yati ya, ternyata salah Pak Jilibur. Ternyata salah itu hukuman Bu, bukan mendisiplinkan. Oke, perlu dirubah. Nah, besti kita tuh sebagai teman harusnya. Kalau seperti Bu Darsini sebagai manajer. Terus terang ini yang paling didapat dari CGP itu Bu. Oke, dan perbedaannya yang dulu sekarang tuh beda jauh. Alhamdulillah. Anu, apa jenenge? Nah, ini lho napa nek kan di rupiah kula CGP. Di rupiah. Nah, ini contoh posisi kontrol guru. Misalkan contoh ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara hari Senin. Pak Roman pernah ditendang Bu Yanti betul? Sering. Kalau upacara dulu itu di belakang kaki ini ya main pokoknya ya, ternyata salah. Bisa contohnya sebagai penghukum ini, ayo kamu nggak pakai atribut, berdiri di belakang sendiri, nggak usah ikut barisan atau berdiri di bawah tiang bendera, itu sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu, itu membuat siswa itu merasa bersalah ya. Sebagai teman, kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi ayo dong buat ibu bangga, sambil senyum, sambil dirangkul, nek perlu dipeluk-peluk, ya itu sebagai teman. Bu, nanti habis meluk terus disemprot. Ini sebagai pemantau ya, kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, kan di sekolah punya peraturan. Apa konsekuensinya apa? Itu sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Jadi siswa dikasih kesempatan untuk berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Introspeksi diri lagi, kita sebagai yang mana? Nah ini yang pertama ada keyakinan kelas. Sebelum kita memulai di kelas baru di awal semester awal itu kan ada hari pertama ketemu, kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa ya? Nih, contoh kegiatan kelas, keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas 5. Jadi di awal semester saya membuat keyakinan kelas. Itu pertama diskusi dulu dengan anak-anak.
apa nantinya yang mau diinginkan di kelas ini itu yang seperti apa. Kemudian merumuskan peraturan itu menjadi sebuah keyakinan, bukan peraturan lagi tapi keyakinan ya, keyakinan kelas. Kemudian setelah selesai saya buat, saya print, ditempelkan di kelas biar semangat pakai warna-warni. Sekarang kan lebih mudah. Guru itu sebetulnya gampang, mudah, cepat, enak, praktis gitu. Ada banyak AI, namanya AI. Itu di Canva itu kan bermacam-macam. Menurut cara itu sebenarnya bukan menjadi cerdas malah bodoh ya. Tinggal nggak mikir makanya enak Bu, tenang Mbak Titin ya. Enak sebelum itu ya. Itu sebenarnya tuh bukan cerdas, kreatif ya Bu. Kreatif kita pakai AI itu apapun yang kita mau itu bisa. Tenang power. Nah ini contohnya segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini saya membuat video restitusi. Ini dialog dengan Karen. Masalahnya di situ datang terlambat. Jadi tidak langsung menghukum, tapi memberi kesempatan memberi kesempatan untuk menceritakan, kemudian apa keyakinannya, resikonya apa seperti itu. Kemudian visi saya yang tadi itu dari yang sudah selesai ya, sudah selesai yang dari saya CGP itu hasilnya itu sementara baru sedikit Bu, masih panjang sekali, masih panjang. Kalau visi saya sebagai CGP itu sebenarnya di situ mewujudkan mandiri ya. Ini setelah ada prakasa perubahan diri itu berfokus pada visi aspek berkarakter dan mandiri. Apa ya namanya ya? Percaya diri. Biar anak bagaimana percaya diri tampil di depan, bisa memimpin Asmaul Husna, bisa memimpin kelompok di kelas seperti itu. Nanti ada hubungannya dengan visi sekolah kita. Nah, ini ujung-ujungnya ya, Bapak Ibu. Sebelumnya saya terima kasih lagi atas partisipasinya. Di bawah kursi penjenengan ada hadiah. Mohon dilihat. Ada hadiah istimewa di situ. Ada door prize di kursinya masing-masing. Ada hadiahnya. Sudah. Nah, ini di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Bisa? Ada pertanyaan, Bapak Ibu? 1-6 kan namanya kalimat rumpang, bukan ramping ya. Kalau ramping semua kita tahu, tapi ini rumpang. Rampung mana seneng kan? Nah ini ada cita-cita untuk murid kita. Monggo silakan diskusi, boleh melihat seserah penjenengan diskusinya seperti apa. Nanti silakan dijawab. Kita itu memimpikan murid yang seperti apa. Kita percaya. Nah di situ di kertas saya kasih pertanyaan daripada nanti di sini lihat lagi. Sudah ada pertanyaannya. Silakan didiskusikan. Nanti Bapak Ibu, maaf lihat sini dulu. Nah, kalau yang nomor 1 nanti dijawab di kertas pink. Nomor 2 di kertas kuning. Selanjutnya seperti ini. Di situ kertasnya sudah ada semua. Dijawab seperti ini. Nanti kalau sudah selesai nama, nah silakan berkreasi. Silakan berkreasi sesuai dengan keinginan masing-masing. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah. Ya, dilepas dulu. Silakan
ditulis inspirasinya seperti apa. Kita tuh punya murid yang banyak sekali. Nah, punya murid yang banyak sekali. Kita punya murid yang seperti apa? Yang ceria, yang pintar, yang sesuai warnanya. Nanti dijawab di sesuai warna yang di depan itu. Di inspirasinya yang di sini dituangkan ke temannya, kemudian temannya nulis. Boleh. Kacamatanya ketinggalan. Silakan. Enak jadi CPP-nya ya. Ya, enak makanya. Jadi CPP aja. Pemerintah, kesempatan pemerintah ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu santai mawon. Santai mawon. Setiap orang menjawab sesuai dengan warna itu. Nanti kalau sudah, pokoknya sesuai warna itu. Tuangkan semua keinginan yang kita impikan murid-murid kita. Anggap saja murid-murid kita itu sebagai anak-anak kita yang lucu, ganteng, soleh, soleha. Makasih ya Bu. Nantinya menjadi anak-anak yang seperti apa sesuai dengan keinginan kita. Keluar dari SD Karanganyar 2 menjadi murid-murid yang berprestasi, unggul, mandiri, berbudi pekerti yang baik. Kita juga bangga, senang. Jawabannya semua benar. Jawaban semua itu benar. Tidak ada yang salah. Sesuai dengan keinginan kita. Ini latihan dari CPP. Jadi dampingi ya. Ribon, Endah saja. Boleh lihat. Rompat berusaha berdek. Dia mau dilakai. Ambil kaca enggak apa-apa. Aku pindahin naik gitu kok. Sampai gue. Sambil di tanggapi minum sama-sama teras sama boleh beri nomor pasang. Nanti yang sudah selesai mendapatkan hadiah dari Bukan yo, kon nulis kok kabeh. Kalian sing anu bareng jadi jul. Ada. beri lagi. Warna apa Bu? Bu, Yang itu atas itu kuning. Nomor 2. Oh iya. Yang ini sih yang tinggal ini kan yang apa? Jangan nangis aja. Kuning.
Yang sudah boleh ditempel di sini, yang sudah boleh ditempel, mau Bu Yati. Nah ini kira-kira dapat door prize apa nanti? Menyanyi malah. Tempatnya mana Bu? Nih, ditempel. Oh iya. Salah. Iya, iya. Ya Bu, sudah Bu. Panjang narasi. Terima kasih Bu Yati. Untuk selanjutnya, monggo yang sudah silakan ditempel di samping-sampingnya, ke samping. Oh, sampai ada tulisannya seperti bener. Iki malah anu iki keliru kabeh. Ya tak buah yang ngomong. Nanti kempes sama. Karo kan terlalu sopanan Ayo dingetik anak kayak gitu. Kamu udah gak kreatif itu parah mati. Ibu, saya mendapat hukuman Bu, dosen apa Bu? Ongkor, dia orangnya saya. Kelas itu terakhir, Pak. ada nambah ini itu bisa. Silakan Pak Ahmad ditempel sesuai warna di sampingnya Bu Yati. Kalau dapetin di bawahnya. Serius banget jasa ya. Dan kasih nama. Terima kasih Pak Rahmat. Untuk selanjutnya silakan yang sudah selesai. Benda manggo ayo. Lagi nempel Aku ya. Saya bantu sini. Jangan
Ambil tunggal itu. Ya, ini istimewa yang joblessnya yang didapat tuh Mbak Titin tanya tadi. Terakhir di situ mawon Mbak Titin. Joblessnya ada di situ. Tunggu joblessnya. Tetap di situ Mbak Titin sebentar. Ini yang semangat untuk joblessnya. Kalau hadiah itu kan kadang-kadang bukan harus menjadi kan belum cerita tuh cocok kalau hadiah ya Bu. Saya kasih baju L nanti kebesaran. Sekarang joblessnya Mbak Titin menyampaikan nomor 1 dari teman-teman itu disampaikan Mbak Titin yang nomor 1 dibaca soalnya dulu yang ini, kemudian dari teman-teman ini dibaca satu persatu. Silakan, ini joblessnya. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi. Untuk diskusi nomor 1, ini ada berbagai macam jawaban. Nomor 1, pertanyaannya, kita memimpikan murid yang seperti apa? Jawaban pertama itu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua yaitu mempunyai sifat mandiri, berpikir kritis, mampu berinovasi mengikuti perkembangan. Yang ketiga, selalu bahagia dalam belajar, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir yaitu murid yang berkarakter. Terima kasih Bu Titin. Sampun, monggo pinarak dulu. Surprise-nya seperti itu. Terima kasih sudah menyampaikan yang nomor 1. Untuk yang nomor 2 kita biar dibaca sama yang paling ganteng ya. Nah, monggo Mas Pak Rahmat nomor 2 tolong dibacakan. Minum dulu enggak apa-apa. Ini kesannya badan keselak-selak sengaja. Sampai mawon. Yang penting menyampaikan gagasan, ide, luapan dari teman-teman. Cik. Mati Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan membacakan hasil diskusi tentang pertanyaan yang sudah disiapkan di depan. Jadi pertanyaan nomor 2 adalah, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik tentunya. Dari jawaban 6 jawaban, yang pertama adalah memiliki potensi. Nah, potensi siswa. Yang kedua, insan yang mempunyai pengetahuan, bakat, minat, dan profesi beragam. Yang ketiga, insan yang mempunyai pengetahuan, bakat, dan minat. Terus yang berikutnya, anak memiliki bakat dan minat yang berbeda. Yang berikutnya, murid adalah anak-anak yang memiliki potensi, karakter, dan keunikan masing-masing. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Terima kasih, itu tadi hasil diskusi dari pertanyaan nomor 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Itu ekspresi.
Terima kasih Pak Rahmat. Sangat inspiratif sekali ya. Sekarang masih semangat? Coba tepuk semangat. Semangat. Terima kasih dari Buddha sini. Tepuk semangatnya menginspirasi. Untuk yang nomor 3, minta tolong Bu Suyati, monggo dibaca. Yang kan sudah pakai kacamata. Siap guru. Guru negara itu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan diskusi yang telah teman-teman sampaikan satu persatu di depan. Yang nomor 3, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi jawaban yang pertama, perubahan-perubahan yang berpusat pada peserta didik. Jawaban yang kedua, pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, pembentukan karakter. Yang keempat, kualitas pendidikan karakter. Dan yang kelima, saya mengutamakan pendidikan karakter. Dan yang terakhir, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur, terima kasih banyak Bu Yati. Ini teman saya. Oh, tadi udah kunjungan ini. Boleh. Terima kasih. Untuk selanjutnya nomor 4 ya. Bisa Bu Endah, monggo Bu Endah. Silakan dibacakan hasil dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa masa depan adalah perlu diusahakan. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, untuk berhasil harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, ingin mendapat penghargaan dan perhatian. Kemudian selanjutnya bahwa mereka berada di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, siswa sadar betul bahwa kita datang ke sekolah untuk mendapatkan pembelajaran. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endah. Sekarang yang kelima, Bu Siti Alif, monggo Bu Siti. Minta tolong dibacakan. Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun saya tidak menjawab, saya akan membacakan saja. Nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin betul bahwa jawaban yang pertama, perubahan yang lebih baik akan membawa banyak dampak terhadap pengembangan peserta didik. Yang kedua, untuk menuntun anak agar mencapai kebahagiaan dalam pendidikan dan pembelajaran sesuai kodratnya. Berikutnya, untuk menuntun anak agar mencapai kebahagiaan, hampir sama. Berikutnya, merubah siswa menjadi lebih baik. Lanjut, untuk dapat untuk dapat menuntun dan membimbing murid-murid. Yang terakhir, membimbing dan menuntun siswa agar lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Untuk yang terakhir,
Dan yang terhormat nih ya, Bu dari sini minta tolong Ibu membacakan yang bagian ini. Mendapat bagian membacakan Bu dari sini. Monggo. Terima kasih. Terima kasih tugas yang diberikan kepada saya dari CGP. Mudah-mudahan saya masih bisa membaca. Untuk pertanyaan yang terakhir yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa satu, jawabannya pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model-model yang akan memotivasi siswa. Yang kedua, setiap anak mempunyai bakat yang berbeda, walau cara memperlakukannya juga berbeda. Yang ketiga, memaksimalkan kemampuan mereka sesuai bakat dan minat. Nih, kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa jawaban yang keempat, sikap anak punya bakat yang berbeda, maka cara memperlakukannya juga berbeda. Yang keenam, bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda. Yang keenam, jawaban yang keenam, setiap siswa memiliki bakat masing-masing. Terima kasih. Mirip bakat-bakat. Kompak. Terima kasih untuk diskusi kali ini sudah dibacakan, sudah dijawab, dibacakan game. Tetap semangat. Semangat. Minta tolong untuk berdiri ya. Kesannya geringan kan batas diskusi. Berpeluang berdiri. Nanti kalau tangan saya berdiri berarti ha. Kalau ke bawah hi. Kalau ke samping hu. Coba ya. Ada. Coba dulu ya. Betul menirukan suara, konsentrasi ke gerakan. Jadi jangan yang menirukan. Konsentrasi ke gerakan, geng. Geng. Betul sah, pegang santai kalau salah ya apa-apa, tidak salah. Oke. Konsentrasi lagi. Ada yang tadi konsentrasi. Kita salah dari sini. Nah ini tadi kan sudah ya kesimpulan dari kalimat rumpang tadi yang sudah diskusikan. Setiap anak memiliki keunikan. Sekolah kita merupakan tempat pendidikan. Seorang guru akan membimbing dan menuntun murid, menjadikan murid yang beriman, bertakwa dan mandiri. Betul tidak? Kan dari diskusi tadi kan kita menginginkan yang seperti itu ternyata. Nah, ini visi dari sekolah kita, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, prestasi unggul, mandiri, dan terteladan dalam budi pekerti. Bagus sekali ya visi kita.
visi sekolah kita. Mulai beriman, prestasi unggul, insya Allah siswa kita sering juara prestasi tingkat kecamatan ya Bu. Tingkat kecamatan, tingkat kabupaten pernah. Tapi tidak setiap tahun, tapi pernah 2 kali kalau salah. Nah, apakah visi sekolah kita itu selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah apa belum Bu? Sudah ya, seperti itu ya. Yang kedua dan ketiga ya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada yang mau tadi dari diskusi tadi ada yang ditambah loh? Ya, sudah sesuai? Sudah cukup guys? Nah, kalau misalkan mau kita tambah, apa yang mau akan kita tambah? Kalau sudah sesuai dengan tadi yang kita diskusikan, ya sudah, nggak usah ditambah, oke? Sudah masuk di situ semua. Sudah, oke? Berarti nggak ada yang ditambah, oke? Nah, berarti tidak perlu dirubah. Nah, ini visi sekolah dengan visi saya sebagai CGP itu sudah sinkron apa belum gitu? Kalau saya ini kan tadi mandiri juga sudah ada kan? Nah, visi saya juga sudah masuk ke dalam visi sekolah. Mewujudkan dari visi sekolah, oke? Nanti semua bapak ibu guru pasti kan memberikan murid tadi ya punya visi seperti itu. Kesimpulannya dari yang saya sampaikan tadi itu budaya positif harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal, melaksanakan disiplin positif bagi murid yang nantinya akan ikut berpengaruh pada pencapaian visi dan misi dari sekolah. Membangun budaya positif itu tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan murid, bahkan dibutuhkan dukungan dari orang tua dan komite. Makanya untuk membutuhkan visi misi itu kan selalu semuanya terlibat. Nah, ini kita di sekolah kita itu sudah melakukan budaya positif, mulai dari sholat duha pagi salaman ya, mau masuk sekolah itu sudah salaman, sholat duha, sholat duhur, sebelum masuk kelas asmaul husna. Terus yang paling istimewa itu yang terakhir kita itu mewajibkan anak-anak kita membawa tempat air minum, buat makan, buat minum itu dari rumah, nanti disimpan di sekolah untuk mengurangi sampah plastik. Jadi anak-anak minum pakai gelasnya sendiri-sendiri. Ada Jumat infak, setiap Jumat kita melaksanakan kegiatan infak. Meskipun tinggal 500, 1000, tapi anak-anak tetap infak. Ya, semua yang kita lakukan itu sudah masuk budaya positif. Ini yang kita nantikan. Terima kasih. Sebelum selesai ini, saya benar-benar mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dari Bu Kepala, Bu PP, dan rekan-rekan yang mendukung kegiatan saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam saya menyampaikan masih kurang, saya guyonnya masih keterlaluan mungkin, yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, saya ingin berpantun. Saya bisa pantun bagus sekali. Hidungnya mampet berisi air. Cakep. Bersin-bersin kaki terkilir. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu telah berkenan hadir. Cakep. Semoga rezeki kita terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi Bapak Ibu materi dan diskusi calon guru penggerak. Ternyata menjadi guru penggerak, calon guru penggerak itu menyenangkan. Tentunya mudah dibayangkan dulu. Nanti tinggal mempraktekkan. Kita pindahkan acara berikutnya adalah penguatan dari pengajar kepada Ibu Ria, disilakan. Terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan yang semangat, ceria untuk Putri Purnayati. Jujur ya, saya terkagum-kagum. Presentasinya luar biasa dari awal sampai akhir itu plek gitu. Nggak ada yang lese-lese ternyata. Berarti sudah sesuai dengan misinya tadi, visinya tadi. Menjadikan murid yang percaya diri atau mandiri. Itu kan untuk siswa. Ternyata kita belajar untuk percaya diri itu juga perlu. Terkadang kita ketemu orang minder, di depan saja sudah grogi. Itu kita perlu latihan ya Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali, apalagi kita adalah seorang pendidik. Dan selama 2 bulan saya juga mengikuti serta mendampingi Putri baik di kegiatan daring bersama fasilitator maupun kegiatan luring ketika di Ngawi. Dari awal sampai saat ini alhamdulillah Putri Purnayanti selalu mengalami peningkatan. Dari yang awalnya itu selalu minder, selalu tidak percaya diri, merasa paling tua di antara kelompoknya, merasa gak patut tinggi melok guru penggerak, bukan ranahnya, begitu. Setiap WA saya, pasti saya juga memberikan dukungan, motivasi, tidak usah minder Bu, ini tidak ada jenjang usianya. Ini kita akan berkarir untuk meningkatkan potensi diri kita sendiri. Begitu juga untuk meningkatkan potensi dari rekan-rekan kita. Dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini sebenarnya manfaatnya luar biasa. Tidak hanya nanti menjadi kepala sekolah ataupun pengawas dosen, tapi betul sekali yang disampaikan Putri, membuat mindset kita itu berubah. Itu juga dengan saya ketika itu. Oh, ternyata di pendidikan guru penggerak itu seperti ini. Semakin kita belajar, semakin kita merasa, walah, ternyata ilmu yang kita miliki masih kurang, tidak ada apa-apanya. Dan saya sangat beruntung sekali bisa berada di guru penggerak. Alhamdulillah ini sudah di level PP. Semoga nanti di Putri Purnayanti kedepannya juga bisa menjadi PP. Dan bagi Bapak Ibu di sini, monggo sarang-sarang nanti mendaftar CGP di angkatan berikutnya. Oke, luar biasa sekali ini manfaatnya. Kalau saya boleh berbagi praktik, sebenarnya tidak ada maksud saya untuk sombong ya. Waktu itu saya masih menjadi GTT di SD Wakah 2 yaitu Ngerambi. Saya sudah mengajak sama teman-teman saya, ayo mendaftar guru penggerak. Tapi banyak yang tidak mau. Kenapa? Takut nanti menjadi kepala sekolah. Saya waktu itu masih GTT. Saya berpikirnya begini, masa iya GTT jadi kepala sekolahnya yang PNS-PNS? Kan nggak mungkin toh. Pikiran saya masih seperti itu. Akhirnya saya mendaftar dan diterima. Setelah selesai di guru penggerak, ada pembukaan lagi pengajar praktek, saya mendaftar lagi. Alhamdulillah support dari teman-teman, dari kepala sekolah saya luar biasa. Dulu saya orangnya minder, malu, betul sekali. Tapi di guru penggerak saya belajar pegang mic. Pegang mic ini saya baru di guru penggerak. Sebelumnya tidak pernah saya pegang mic, jadi pembawa acara di sekolah itu juga tidak pernah.
Tapi ketika menjadi guru penggerak, wes apa-apa Mbak Liana. Nanti Mbak Liana. Ternyata kalau kita punya jam terbang tinggi, insya Allah bisa melatih kepercayaan diri kita. Kemudian Bapak Ibu, saya hampir tidak percaya kalau GPT di kabupaten kita itu bisa terpanggil mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, tidak ada pemikiran saya seperti itu. Nanti ketika setelah pendidikan itu seperti apa saya juga nggak tahu. Tiba-tiba setelah menerima sertifikat saya mendapatkan panggilan PPG dalam jabatan dari SIMPKB. Kalau mau prajabatan masih ada tesnya, butuh biaya, saya nggak mampu waktu itu. Jadi saya memang nggak ikut. Ini adalah salah satu keuntungan saya di guru penggerak, terpanggil menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Alhamdulillah pemanggilannya itu di bulan Februari, pengumumannya saya di Desember. Alhamdulillah di tahun 2024 ini saya sudah bisa menikmati semua. Ini mungkin bisa menjadi motivasi bagi panjenengan semuanya. Ternyata ketika kita menuntut ilmu itu tidak ada batasannya, baik jarak, waktu, dan usia. Lanjut ke pokok intinya tadi. Dari hasil pemaparan tadi sudah dijelaskan mengenai budaya positif. Nanti monggo sarang-sarang kita meningkatkan kembali baik prestasi, budi pekerti, perilaku yang ada di SD Karanganyar 2 menjadi lebih baik lagi, menjadi SD favorit, SD unggul yang diminati oleh masyarakat di sekitar sini. Amin. Monggo. Di sini saya kalau memberi penguatan sepertinya sudah tidak ada yang perlu saya kuatkan, ya. Di sini dinastinya sangat kuat sekali. Baik komunikasinya, kolaborasinya, guyon-guyon nih. Ini tadi diskusinya sangat-sangat hidup. Diberi pertanyaan dan dijawab, dijak guyon yo iso. Di depan tadi membuat Putri sudah tidak grogi. Itu juga ini apa? Dari pesertanya itu juga pengaruh. Kalau pesertanya cuma diem, pasti Putri tadi juga grogi. Jadi ini bisa saling melengkapi nih. Dan itu penting sekali. Dan ini juga karena Bu dari sini juga beliau sangat riang, ceria, tidak ada marah-marahnya sama sekali. Ini menjadi teladan juga buat saya. Oh, menjadi pemimpin itu harus seperti ini, nggih. Nah, kalau Bu dari sini saja tidak ceria begitu ya, pasti teman-temannya juga apa ini tidak bisa berekspresi guyon-guyon itu betul sakit saestu itu. Saya sudah kesana. Ini kayak Besri. Nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Jadi nanti bisa menjadi contoh buat kita bisa teladani beliau, dari karakter-karakter beliau. Itu membuat saya sangat kagum sekali. Kemudian untuk visi di SD Karanganyar 2 ini dari hasil diskusi kan sudah sesuai. Jadi tidak ada yang perlu dirubah. Lalu bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya monggo panjenengan sedaya bisa bersama-sama berkolaborasi untuk meningkatkan perilaku apa yang bisa mendorong agar visi tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hanya itu saja yang perlu ditingkatkan. Demikian dari saya, tidak panjang lebar. Semoga dari pertemuan ini kita mendapatkan keberkahan, sehat selalu, tetap bahagia, rezekinya lancar. Semoga SD ini tetap menjadi SD yang unggul diminati oleh masyarakat. Saya izin mohon undur diri. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina Sali yang telah memberi penguatan kepada kita semua, Bapak Ibu guru.
Semoga kedepannya bagi yang muda-muda ini utamanya bisa mendaftar sebagai calon guru penggerak. Karena apa? Ya, semuanya sama. Nanti yang di atas 50 tahun bisa mendaftar pengajar praktek. Nanti dilihat panggilannya di sini nanti pengajar praktek. Ya, karena apa? Yang terpenting untuk menjadi calon guru penggerak bukan berarti wah aku itu jadi kepala sekolah, bukan. Yang penting ilmunya. Nomor satu yang penting ilmunya. Karena apa? Kita diwajibkan untuk mencari ilmu dari ayunan sampai yang lain. Jadi sebetulnya keliru. Kalau seperti saya bilang saya sudah tua, sebetulnya keliru. Tapi kenyataannya gitu. Demikian tadi Bapak Ibu Guru acara penerapan budaya positif dan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi yang telah dilaksanakan di SD Karanganyar 2 pada pagi ini. Acara berikutnya adalah penutup. Namun sebelum saya tutup, sebagai pembawa acara khususnya saya, apabila banyak sekali kesalahan, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Baiklah, acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.